Untuk memulai membuat proyek pertama kamu, di After Effects, Anda harus membuat grafik Anda dalam komposisi. Komposisi adalah wadah untuk menampung beberapa layer file bersama-sama. Untuk membuat file, yang dikenal sebagai layer komposit, dapat dibuat dari berbagai jenis file. Untuk menunjukkan apa yang saya maksud, mari kita mulai membangun komposisi pertama kita. Ada dua cara utama yang dapat Anda lakukan untuk membuat komposisi di After Effects. Cara pertama, masuk ke menu komposisi di bar menu dan pilih New Composition. Di sini, Anda pastikan Anda berada di pengaturan dasar. Di bagian atas, Anda dapat memberi nama komposisi. Di bawah nama komposisi, saya akan mengabaikannya, disetel ke COM1. Kemudian Anda menuju dan klik pada preset pull down, dan di sini, Anda dapat memilih apapun, resolusi dan frame rate-nya, yang Anda ingin kerjakan. Kemudian pilih preset, atau cukup klik luar dari menu. Anda juga bisa mengatur frame rate, berapa banyak frame, yang dijalankan setiap detiknya. Anda juga bisa mengatur durasi dari proyek. Saya memiliki beberapa nomor di sini, dan ini berjalan dari kiri ke kanan. Saat ini, kita memiliki 0 jam, 0 menit, 10 detik dan 0 frame. Berdasarkan frame rate 30 frame per detik, Anda juga bisa mengatur warna background. Di bagian bawah pengaturan komposisi Anda, saya akan mengklik cancel karena saya tidak ingin menggunakan pengaturan ini. Untuk membuat komposisi baru, saya ingin membuat komposisi yang sama persis dengan video footage saya. Jadi, jika Anda mengklik sekali pada video footage di panel project, perhatikan, kita sudah memiliki pengaturan 1920 x 1080, 10 detik lamanya dan 29,97 frame per detik. Untuk membuat komposisi dari footage ini, saya akan klik pada footage, dan seret ke bawah, menuju ke tombol komposisi. Dan sekarang mari kita perhatikan. Sekarang komposisi sudah dibuat, dan videonya sudah ditambahkan ke timeline. Kita akan tambahkan logo di timeline. Saat kembali ke panel proyek, klik pada logo file Illustrator bernama Apex, dan seret ke bawah di timeline. Perhatikan, saat kita melewati layar summer, jika saya menuju ke atas atau ke bawah, terdapat sorotan biru, yang menunjukkan kepada saya dengan tepat, di mana saya akan menempatkan elemen ini. Mari kita letakkan di atas layar 1 di timeline. Dengan adanya logo di timeline, mari kita ubah, ketika logo akan muncul seiring waktu. Pilih layar 1, dan kemudian pergi ke sisi kanan timeline. Hal yang perlu Anda perhatikan, saat Anda memindahkan layar sesuai waktu. Lokasi indikator saat ini, di mana terdapat garis warna biru di sini, pada sisi kiri, dan jika mouse Anda berada di atas garis biru ini, Anda dapat klik dan drag dan Anda dapat mengatur posisi indikator waktu. Jadi, sekarang, saat saya menyeret saya akan melalui sebuah proses disebut shrubbing atau penggosokan. Jadi pindahkan indikator waktu, menuju ke 2 detik pada timeline, karena di sudut kiri atas dari timeline, itu dikatakan 2 detik 0 frames. Sekarang untuk menggeser layar ini di timeline, Anda dapat klik di mana saja di area ungu ini dan tinggal klik dan drag. Anda perhatikan, terdapat garis-garis kecil di bawahnya dan saat saya memposisikan ulang layar, lihat di panel info, di sudut kanan atas. Dari antar muka, perhatikan durasinya. Tidak berubah, hanya titik awal dan titik akhir dari layar. Maju dan lepaskan mouse. Dan untuk membatalkan tekan Ctrl Z pada Windows. Atau Command Z pada Mac. Saya ingin trim atau bagi layar ini di titik ini, jadi, mari arahkan kursor ke titik akhir yang merupakan sisi kiri. Dari layar sampai mouse berubah menjadi ikon panah ganda, kemudian klik dan drag. Dan saat Anda menyeret, jika Anda tekan dan tahan tombol Shift, setelah Anda mulai drag titik akhir, akan beralih ke indikator waktu saat ini. Jadi lanjutkan, dan lakukan itu dan
Pastikan titik akhir layar sudah hilang. Kedua detik. Sekarang jika kita lihat pada panel info, di sudut kanan atas, perhatikan durasinya adalah 8 detik dan titik akhir sekarang berpindah ke 2 detik. Sekali lagi, fungsi ini disebut trimming. Sekarang, kadang-kadang ketika Anda bekerja di composition, Anda harus kembali dan mengubah settingan komposisinya. Mari kita jadikan panjang komposisinya menjadi 5 detik, dengan memilih komposisi di panel project. Klik sekali lagi, dan kemudian kita bisa menuju ke menu komposisi, dan kemudian menuju ke composition setting. Dengan terbukanya settingan komposisi, arahkan pada bagian duration. Semua angka di situ sudah terblok. Ubahlah, katakanlah 500. Sekarang Anda perhatikan, pada sisi kanan di sini, itu dikatakan 5 detik lamanya. Ketika Anda mengklik OK, perhatikan timeline menjadi lebih pendek. Sekarang lamanya menjadi hanya 5 detik. Sekarang saat saya melihat logo ini, agak sulit untuk dibaca di background. Jadi saya ingin menambahkan warna di atas layar video itu. Untuk melakukan itu, saya akan membuat layar solid. Arahkan mouse ke menu bar, klik pada layar. Dan perhatikan, saya tidak dapat memilih new. Karena saya memiliki panel aktif yang salah. Lihat bagaimana panel project aktif. Ayo klik sekali di timeline, untuk membuat timeline aktif. Sehingga kita bisa naik, di bawah menu layar, dan pilih new solid. Ketika Anda menuju ke settingan solid, pastikan untuk memilih, make comp size dan kemudian, klik pada ikon ini untuk mencari contoh warna. Dari composition, saya akan mengambil contoh warna hijau ini, dan kemudian arahkan ke atas dan beri nama solid ini, green. Kemudian klik OK saat Anda sudah selesai. Kemudian, kita pindahkan layar green ini, dengan cara klik pada layar dan drag antara logo ini, dan layar background. Sekarang ini menjadi 100% hijau. Saya ingin sedikit mengurangi opacity-nya. Jadi dengan layar 2 terpilih, saya akan membuka pilihan layar, dengan cara mengklik pada ikon 3 sudut ini, dan kemudian saya buka pilihan option, dan di bagian bawah sini, ada pilihan opacity. Mari kita ubah dari settingan 100 menjadi 80, dan tekan enter pada keyboard. Kemudian kita kecilkan pilihan layar 2, ingat, komposisi mendukung berbagai jenis layar. Seperti pada komposisi ini, ada layar video, di bagian bawah, di mana sudah dimasukkan pada project, layar solid hijau, yang sudah digenerat, dari antara, After Effects dan File Illustrator, yang sudah dimasukkan, pada project ini. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya.